Hello everyone, welcome back to channel Mr. Copper. Channel yang akan membahas seputar brand-brand ternama untuk kebutuhan traveling Anda. Mulai dari koper, backpack, dan aksesoris travel lainnya. Tentunya hanya ada di Mr. Copper. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas salah satu brand yang sudah sangat familiar banget di pecinta traveler tanah air. Tentunya brand yang samping aku ini ya, seperti kalian lihat, yaitu brand Lojel teman-teman. Lojel ini sekedar info aja, dia mulai berdiri sejak tahun 1989. Nah kemudian di tahun 2016-nya masuk ke Indonesia. Tentu Lojel juga sudah banyak banget mengeluarkan berbagai varian modelnya, dan kali ini aku akan review salah satu model favorit bestseller yang ada di brand Lojel, yaitu Lojel Cubo. Seperti kita ketahui teman-teman, brand Lojel ini salah satu brand yang sudah banyak banget digunain oleh para pecinta traveler. Sebagai brand yang asalnya dari Jepang, tentu Lojel sangat menjadi rekomendasi buat para pecinta traveler. Kali ini aku akan mereview salah satu serinya yang memang paling diminati oleh semua kalangan pecinta traveler. Tentunya tidak asing lagi buat teman-teman untuk melihat model ini, yaitu model Cubo. Dan aku akan review mulai dari eksteriornya, tentunya mulai dari luar dulu kita akan bahas satu persatu, kemudian kita akan masuk di bagian dalam. Aku akan kasih informasi sedetail mungkin, dan kalau memang ada part-part yang terlewat di video ini, kalian boleh komen di kolom komentar nantinya. Oke, jadi aku akan lanjut di beberapa bagian dulu yang biasa terlihat. Orang kalau pada umumnya beli koper, akan pertama kali pertanyaan yang dia tanyain di SPG atau di penjaga toko tersebut adalah, "Mas, material koper ini apa?" Biasanya seperti itu. Nah, material koper untuk koper seri Cubo ini dari brand Lojel umumnya dan rata-rata adalah dia menggunakan bahan polikarbonat, teman-teman. Ini full materialnya bahan polikarbonat, dan polikarbonat sendiri itu ada beberapa tingkatan. Ada polikarbonat makrolon, dan kemudian ada polikarbonat yang dimix dengan bahan resin dan lain sebagainya. Kalau untuk polikarbonat yang seri Lojel Cubo ini cukup rekomendasi banget karena sudah memiliki daya tahan yang cukup aman untuk bahan-bahan kimia dan daya tahan panas dan sebagainya. Jadi ini memang sudah dirancang khusus untuk penerbangan jauh di luar negeri maupun jangka pemakaian yang cukup lama. Jadi material polikarbonat ini tentu ada beberapa standarisasinya. Nah, aku lanjut teman-teman. Sebagai salah satu seri yang paling banyak diminati para pecinta traveler, Lojel sendiri menawarkan fasilitas-fasilitas tertentu atau fungsi-fungsi yang diberikan oleh Lojel Cubo itu sendiri. Di antaranya adalah Lojel Cubo ini menawarkan ketika teman-teman atau para pecinta traveler menggunakan koper ini di ruang-ruang sempit, ini sangat fungsional banget karena teman-teman tidak perlu membuka bentuk koper untuk dua sisi seperti buku, tetapi cukup membuka bagian depan. Jadi seperti itu teman-teman. Dari material ini full polikarbonat, dan untuk launching pertama Lojel masuk ke Indonesia itu awalnya dia manufakturnya dari Cina, tetapi untuk perkembangan selanjutnya setelah kita update, Lojel ini sudah update semuanya untuk manufaktur di Indonesia teman-teman. Jadi udah all produknya dia manufaktur di Indonesia. Nah, jadi untuk seri yang aku review kali ini cukup menarik. Kalau kita lihat dari warnanya adalah untuk Lojel Cubo ini memiliki 8 warna teman-teman. Jadi cukup banyak banget pilihan warna, dan memang Lojel sangat mengangkat konsep warna yang cukup varian. Jadi memanjakan para pecinta traveler untuk warna mana aja nih yang aku suka, dan untuk seri Cubo cukup banyak pilihan warna yang ditawarkan. Kurang lebih ada 8 warna, dan ini adalah salah satu warna burgundy atau bisa kita sebut warna marun teman-teman. Nah, jadi di bagian depan kita udah bisa lihat fasilitasnya adalah dia front open, dan ini salah satu koper yang cukup terkenal banget. Sebenarnya koper front open ini sebelum Lojel Cubo ini sudah didahului oleh beberapa brand sebelumnya, tetapi kurang angkat, kurang boom. Nah, pada saat Lojel Cubo launching, nah ini yang kemudian menjadi identitas koper front open berbahan hardcase, dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Lojel Cubo. Jadi teman-teman, seperti pada biasanya koper itu memiliki dua handle, samping dan atas. Umumnya koper yang udah ukuran medium dan large pasti memiliki dua handle, ada samping dan atasnya gitu.
Dan ini full materialnya adalah bahan karet polikarbonat teman-teman, karena dari teksturnya aja ini sudah sangat beda. Aku pegang bahan-bahan handle ini udah banyak banget dan kita bisa bedain, ada yang memang full plastik yang di bagian bawahnya itu dikasih karet, dan biasanya untuk pemakaian jangka panjang itu biasanya digetas. Tapi kalau untuk di seri Lojel Cubo ini material fullnya adalah bahan karbonat teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman di part selanjutnya, yaitu bagian kombiloknya, karena ini adalah salah satu yang paling penting. Biasanya kalau orang membeli koper selalu ditanya ini, kombiloknya udah standar apa gitu kan, ada yang belum standar TSA, ada yang sudah. Kebetulan untuk seri Lojel Cubo ini sudah standar TSA, tetapi TSA-nya adalah model seri lama. Perbedaan seri lama dan terbaru adalah pada saat kita tutup posisi nomor itu diacak. Kalau seandainya ini masih baru dan standar nomornya masih 00, kita bisa buka, dan pada saat kita acak satu angka ditutup dan bisa ketutup langsung, berarti itu sudah termasuk kombilok seri terbarunya, karena dia memiliki teknologi yang walaupun nomornya diacak kita bisa kunci, tetapi kalau kita buka harus sesuai dengan kodenya. Nah, kalau untuk seri Cubo ini masih menggunakan kombilok TSA yang standar namanya. Tetapi secara overall ini sudah menggunakan kombilok tanam di bodi, karena biasanya itu dia nonjol dari bodi kopernya, sehingga pada saat benturan di bagasi pesawat itu sangat riskan untuk pecah teman-teman. Tapi secara keseluruhan ini sudah oke banget. Nah, ini udah standar TSA juga. Logo TSA itu banyak versi, dan memang kalau yang kita kenal TSA sendiri itu yang berlogo segi 5 teman-teman, karena ada beberapa logo yang direkomendasi di beberapa brand koper. Akhir-akhir ini keluar ada beberapa logo TSA yang modelnya seperti obor dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk brand-brand terkenal seperti Lojel dan beberapa brand yang lain itu pasti menggunakan logo TSA segi 5 teman-teman, dan ini sudah sangat rekomendasi dan lumayan bagus. Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian trolinya. Troli ini salah satu part yang memang sangat penting banget di bagian koper. Jadi di beberapa seri koper tertentu itu memiliki step yang cukup banyak. Tetapi kalau untuk koper Cubo tersendiri, dia hanya memiliki 3 kali step teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ini sudah sangat mentok paling tinggi. Kalau aku turun ke bawah, ini 1, kemudian 2, dan ketiganya udah lost habis. Jadi memang dia cuma memiliki 3 kali step. Dan untuk material troli sendiri ini sudah stainless berbahan doff hitam, tentunya sesuai dengan kombinasi warna yang sangat menarik, karena warna yang aku review kali ini adalah warna burgundy teman-teman ya. Jadi kombinasinya warna hitam. Nah, seperti itu untuk troli, dan kita lanjut di part yang sangat penting adalah part roda. Roda ini salah satu part penting banget di koper, karena biasanya roda itu sangat menjadi poin center dari koper. Biasanya koper bodinya masih bagus dan jangka pemakaiannya masih lama, rodanya yang sudah kalah gitu, sudah getas dan lain sebagainya, tinggal velg. Nah, kita akan lihat roda Lojel sendiri ini sudah double wheel tentunya, dan pasti sudah 360. Nah, keunggulan dari roda double adalah memudahkan kita atau akselerasi pada saat kita dorong di karpet. Biasa kan di bandara karpet semua tuh, itu lebih ringan teman-teman. Jadi kalau roda double itu akselerasi di karpet lebih ringan, dan kalau untuk roda seperti ini tentunya sudah 360, jadi arah dorong kemana aja itu udah sangat bebas banget. Ini standar Lojel, dan memang dia menggunakan roda sendiri dari merek brand Lojel sendiri dengan kualitas material full karet tentunya. Ini full karet, dan bagian tengah ini adalah plastik seperti biasa, dan ya standar koper-koper umum dengan harga yang sangat rekomendasi juga. Jadi untuk kualitas yang bisa ditawarkan Lojel Cubo sendiri memang standar sama dengan beberapa brand yang lain, seperti aku udah review kemarin juga. Nah, dan untuk part selanjutnya adalah kita tidak lupa bagian expand teman-teman. Biasa koper itu expand ini sangat penting karena untuk menambah kapasitas dan lain sebagainya. Biasa orang menambah oleh-oleh itu sangat penting banget. Nah, untuk koper Cubo sendiri ini kapasitasnya lumayan besar. Dia memiliki dimensi untuk ukuran medium ini di 65, kemudian lebar depannya 45, dan sampingnya ini di 30 ukuran normalnya. Tetapi kalau teman-teman expand alias dilebarin lagi, dibuka lagi expandable-nya, ini sampai 33 cm teman-teman. Jadi untuk koper ukuran medium dimensinya seperti itu, dan kemudian
berat kosongnya di 3,9 dan kapasitas liternya itu di 77 kalau sudah di-expand, kalau normalnya di 70 teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut di part selanjutnya adalah bagian dalamnya. Bagian dalam seri Logel Cubo ini sangat rekomendasi banget dan sangat fungsional karena memang dia menawarkan berbagai kantong yang sudah tentunya ini difungsikan pada saat teman-teman traveling. Di sini banyak banget kantong-kantongnya, ini bisa digunakan sebagai tempat aksesoris ataupun pakaian dalam dan lain sebagainya, skincare. Dan dia memiliki beberapa kantong di bagian depan. Ini ada 3 kantong di sini, kemudian ada pouch kecilnya di bagian tengah sini, dan sebelah kanan juga ini ada kantong kecilnya juga. Ini bisa difungsikan sebebas mungkin teman-teman untuk isi barang apa saja, karena memang konsep yang ditawarkan Logel sebagai salah satu koper yang memberikan ruang banyak di tempat kecil. Artinya kalau teman-teman pada saat menggunakan koper Cubo ini di tempat yang kecil alias di hotel-hotel yang sempit, ini sangat multifungsi karena teman-teman tidak perlu buka dua sisi, cukup buka bagian atas, dan ini kantong-kantong ini bisa difungsi semaksimal mungkin dan lumayan banyak dan dengan dimensi yang cukup besar. Ini sangat memungkinkan teman-teman menggunakan perjalanan di 1 minggu ataupun di 1 minggu sampai 10 hari. Ini sudah sangat cukup karena nanti masih bisa di-expand lagi. Jadi seperti itu untuk review bagian dalamnya. Detailnya sangat rapi juga, dan ini full materialnya polyester dan tentu sudah waterproof. Nah untuk bagian resletingnya ini sama dengan beberapa brand yang lain, sudah double coil teman-teman, jadi menggunakan double tip, jadi sudah sangat aman banget pada saat digunakan di bagasi pesawat. Tapi untuk lebih menambah safety-nya, saran dari saya teman-teman jangan lupa menggunakan cover ataupun wrapping di bandara sehingga koper itu lebih terlihat aman dan nyaman sehingga perjalanan teman-teman tidak terganggu. Jadi teman-teman, untuk koper Logel seri Cubo ini memiliki masa garansi lumayan lama untuk seri koper seperti ini dengan varian harga yang sangat affordable, karena untuk harganya sendiri di ukuran medium ini di 4,8, sedangkan ukuran smallnya sendiri di 4,1, dan ukuran 30 atau large-nya di 5,5 teman-teman. Nah ini dia memiliki masa garansi 10 tahun. Untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa cek langsung di website resmi Logel tersebut. Oke teman-teman, di penghujung aku review ini semuanya aku kembaliin ke kalian. Dari mulai eksternal, internalnya semuanya aku udah sampaikan, material bahan dan masa garansinya dari Logel Cubo ini. Jadi apakah ini salah satu koper favorit teman-teman? Boleh sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya koper yang sama dengan aku review, boleh tulis di kolom komentar pengalaman penggunaan koper ini. Oke, pray, work, and travel.